Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Malam di kota Semarang terasa pekat dan basah. Aroma petrikor bercampur dengan bau rempah dari warung-warung yang mulai tutup. Di sebuah kamar kos sempit nan pengap, Adi meringkuk di atas kasur tipisnya, seolah berusaha menyatu dengan kegelapan yang menyelimuti. Kepalanya berdenyut, bukan karena migrain biasa, melainkan karena beban yang tak terperikan. Tumpukan surat utang dari rentenir, dengan stempel merah mengancam, berserakan di lantai. Setiap lembar adalah sebuah jerat yang semakin mengikat lehernya. Ia telah menjual semua yang dimiliki, sepeda motor, laptop, bahkan kamera kesayangan yang menjadi satu-satunya pelipur lara. Segalanya ludes, menguap menjadi angka-angka di atas kertas yang tak pernah bisa lunas. Bisikan itu datang saat jarum jam menunjuk angka 1 dini hari. Bukan suara yang jelas, bukan pula gumaman yang bisa ditangkap telinga. Lebih seperti getaran di dalam benak, merambat dari sumsum tulang belakang hingga ke ubun-ubun. Getaran yang menawarkan jalan keluar, sebuah jalan pintas dari neraka utang yang mencekiknya. Lawang Sewu, pergilah ke Lawang Sewu, di sana ada jalan menuju kekayaan tak terbatas. Adi awalnya mengabaikan. Ia menganggapnya halusinasi akibat kurang tidur dan stres berlebih. Namun, bisikan itu tak kunjung berhenti. Semakin ia mencoba menolaknya, semakin kuat bisikan itu menggerogoti pikirannya. Kata-kata itu berulang-ulang, seperti mantra yang diucapkan oleh entitas tak kasat mata. Sate gagak, carilah sate gagak, persembahan untuk kekayaan. Ia mulai merasa gila. Bangun dari kasur, Adi berjalan menuju jendela. Di kejauhan, siluet gedung Lawang Sewu tampak menjulang, gelap dan misterius, seolah menatap balik dirinya dengan ribuan mata dari setiap jendelanya yang kosong. Sebuah rasa penasaran yang aneh bercampur dengan ketakutan mulai merayapi hati Adi. Selama ini, ia hanya tahu Lawang Sewu sebagai bangunan bersejarah, tempat wisata yang ramai saat siang hari, dan lokasi uji nyali yang menakutkan saat malam. Tidak pernah ia mendengar tentang ritual aneh bernama sate gagak. 3 hari kemudian, setelah bisikan itu tak henti-hentinya menggerogoti kewarasannya, Adi membuat keputusan gila. Ia akan mencari tahu. Ia akan pergi ke Lawang Sewu. Kehilangan segalanya telah membuatnya kebal terhadap rasa takut. Apa lagi yang bisa ia hilangkan? Nyawanya? Bahkan nyawa pun terasa hampa di bawah bayang-bayang utang. Berbekal uang saku terakhir dan tekad putus asa, Adi berangkat. Bus kota yang membawanya terasa seperti perahu menuju jurang, setiap ayunannya adalah langkah mendekati takdir yang tidak ia pahami. Sesampainya di sana, Lawang Sewu tampak sepi dan angker di bawah remang-remang senja. Ribuan pintu dan jendela seolah menjadi saksi bisu dari sejarah panjang yang dipenuhi darah dan penderitaan. Adi tidak tahu harus mulai dari mana. Dia berjalan mondar-mandir, hatinya penuh keraguan. Apakah ia benar-benar melakukan hal bodoh? Saat hampir menyerah, matanya menangkap sosok seorang pria tua yang duduk di bangku taman dekat pintu masuk. Wajahnya dipenuhi kerutan yang dalam, matanya redup namun menyimpan kilat pengetahuan yang aneh. Dialah juru kunci, penjaga rahasia yang telah ada jauh sebelum Lawang Sewu menjadi cagar budaya. Adi merasa ada dorongan kuat untuk mendekat. Mau uji nyali, anak muda? Tanya pria tua itu dengan suara serak. Adi menggeleng. Saya mencari tahu tentang sesuatu. Tentang sebuah legenda, sate gagak. Mendengar kata-kata itu, wajah juru kunci berubah. Kerutan di dahinya semakin dalam. Sebuah senyum pahit terukir di bibirnya. Jadi bisikan itu sudah sampai kepadamu? Jantung Adi berdegup kencang. Ia tidak salah. Legenda itu nyata.
Juru kunci menceritakan kisah kelam tentang Lawang Sewu, bukan sebagai tempat angker biasa, melainkan sebagai pusat ritual pesugihan kuno. Banyak orang datang ke sini, serakah dan putus asa. Mereka ingin kaya dengan cepat. Mereka tak peduli dengan harga yang harus dibayar, jelas pria tua itu. Sate Gagak, anak muda, adalah perjanjian dengan kegelapan. Kau akan diberi kekayaan berlimpah, tetapi kau harus memberi persembahan. Bukan hanya harta, tetapi sesuatu yang jauh lebih berharga. Dan pada akhirnya, kau akan menjadi bagian dari hidangan itu sendiri. Tenggorokan Adi tercekat. Hidangan? Ya. Dagingmu, darahmu, jiwamu. Semuanya akan menjadi santapan bagi entitas yang bersemayam di sini. Mereka akan memakanmu perlahan-lahan. Awalnya, kau akan merasa beruntung. Kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan. Tetapi perlahan-lahan, kau akan kehilangan dirimu, hingga akhirnya kau hanya tinggal cangkang kosong yang menunggu untuk disantap. Nasihat juru kunci itu membuat Adi merinding, tetapi ia juga merasa takjub. Kisah itu begitu gelap, begitu mengerikan, namun di mata seorang yang putus asa seperti Adi, ada secercah harapan. Ia tidak lagi peduli dengan peringatan. Yang ia lihat hanyalah janji kekayaan, pintu keluar dari jurang penderitaan. Ia bertanya pada juru kunci tentang cara melakukan ritual, tetapi pria tua itu menolak. Kembalilah, anak muda. Lawang Sewu bukan tempat untuk main-main. Di balik kemegahannya, ada kegelapan yang siap menelanmu utuh. Adi tidak mendengarkan. Bisikan itu kembali, lebih kuat dari sebelumnya, menertawakan ketakutannya. Kau bisa memiliki segalanya. Jangan dengarkan dia. Dia hanya ingin menjauhkanmu dari kekayaanmu. Dengan langkah mantap, Adi berjalan menjauh dari juru kunci, menuju Lawang Sewu yang semakin diselimuti kegelapan. Keputusannya sudah bulat. Ia tidak peduli dengan sate gagak atau santapan. Yang ia butuhkan hanyalah uang, dan ia akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Ia tidak tahu bahwa keputusannya itu telah mengikatnya pada sebuah takdir yang jauh lebih mengerikan dari sekadar utang. Takdir yang akan mengubahnya menjadi tumbal, menjadi bagian dari hidangan yang abadi. Dini hari berikutnya, saat bulan sabit menggantung rendah dan kabut tipis mulai menyelimuti Lawang Sewu, Adi kembali. Ia berdiri di depan gerbang utama yang terkunci rapat, jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena percampuran antara adrenalin dan harapan yang gila. Tadi malam, setelah pertemuan dengan juru kunci, Adi tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan cerita-cerita tentang kekayaan instan. Ia membayangkan hidupnya berubah total, utang lunas, bisa membeli rumah, mempekerjakan rentenir yang pernah mencekiknya. Ia merasa berada di ujung jalan yang begitu sempit, dan Lawang Sewu adalah satu-satunya pintu keluar. Bisikan yang memberinya petunjuk semalam kini menjadi lebih jelas. Sebuah suara tanpa wujud menginstruksikan Adi untuk menyentuh gerbang dengan telapak tangan kanannya dan berucap mantra. Kau tidak bisa masuk, kecuali kau memberikan janji. Janji yang akan mengikatmu selamanya. Dengan gemetar, Adi menyentuh gerbang besi dingin itu. Permukaannya terasa licin dan aneh, seolah-olah dilapisi oleh lendir tak kasat mata. Begitu telapak tangannya menempel, rasa dingin yang membeku merambat dari ujung jari hingga ke seluruh tubuhnya. Sebuah sensasi aneh, seperti ribuan jarum menusuk kulit, membuatnya hampir menarik tangan kembali. Namun, bisikan itu memerintahnya untuk tetap bertahan. Ucapkanlah, Lawang Sewu, aku datang untuk sate gagak. Ambil apapun yang kau mau, dan berikan kekayaan yang kuinginkan. Suara Adi serak saat mengucapkan mantra itu, suaranya hilang ditelan keheningan malam. Begitu kata-kata terakhirnya selesai, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kunci gerbang yang semula terkunci rapat, berputar dengan sendirinya. Engselnya yang berkarat mengeluarkan suara derit panjang dan mengerikan,
seperti rintihan jiwa yang tersiksa. Pintu gerbang utama Lawang Sewu terbuka perlahan, mengundang Adi masuk ke dalam kegelapan yang tak terduga. Adi melangkah masuk. Ia berjalan di lorong-lorong yang gelap dan sepi, hanya ditemani oleh suara langkahnya sendiri yang menggema di setiap sudut. Setiap pintu dan jendela yang dilaluinya seolah menatapnya. Ia bisa merasakan aura-aura tak menyenangkan, bayangan-bayangan yang menari di sudut mata. Namun, tidak ada satupun yang menampakkan wujudnya. Mereka hanya mengamati, seperti binatang buas yang mengawasi mangsanya. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemerisik dari atap. Ia mendongak, matanya yang terbiasa dengan kegelapan melihat siluet gagak raksasa yang bertengger di salah satu pilar. Gagak itu tidak biasa. Ukurannya lebih besar dari manusia dewasa, bulunya hitam pekat, dan matanya menyala merah terang seperti bara api. Gagak itu tidak terbang, hanya melompat dari satu pilar ke pilar lain, membimbing Adi ke suatu tempat. Adi yang merasa ada sesuatu yang menariknya, mengikuti gagak itu. Langkahnya membawanya ke sebuah ruangan yang berada di bawah tanah. Ruangan itu terasa jauh lebih dingin dari tempat lainnya. Di tengah-tengah ruangan itu, terdapat sebuah altar batu yang dikelilingi oleh sesaji-sesaji yang sudah layu dan kering. Bau kemenyan yang menyengat bercampur dengan aroma darah yang sudah kering. Adi merasakan mual yang luar biasa, tetapi ia terus berjalan. Gagak hitam itu mendarat di atas altar. Mata merahnya menatap Adi lekat-lekat, seolah mengukur jiwa sang pemuda. Kau sudah datang, anak manusia. Suara yang berasal dari gagak itu tidak seperti suara burung, melainkan suara berat dan dalam, seperti ribuan jiwa yang berbisik bersamaan. Kau sudah melewati pintu pertama. Sekarang, saatnya kau membuat perjanjian. Kau ingin kekayaan? Aku bisa memberikannya. Aku bisa membuatmu menjadi raja di dunia ini. Kau akan memiliki semua yang kau inginkan. Tetapi, setiap kekayaan ada harganya. Adi yang masih gemetar, memberanikan diri. Harga apa? Hidupmu. Hidupmu dan hidup orang-orang yang kau cintai. Aku tidak akan mengambilnya sekarang, tetapi perlahan-lahan. Awalnya, kau hanya perlu memberikan barang-barang berharga. Lalu, hewan-hewan peliharaan. Kemudian, jiwa-jiwa kecil yang tak bersalah. Sampai akhirnya, kau harus mengorbankan orang-orang yang paling kau sayangi. Penjelasan itu membuat Adi mundur. Ia tidak pernah membayangkan kalau ritual pesugihan ini akan sekejam ini. Ia hanya ingin keluar dari jerat utang, bukan menjadi pembunuh. Ia ingin kabur, tetapi kakinya terasa seperti terpaku di lantai. Gagak hitam itu menertawakan ketakutannya. Kau tidak bisa mundur, anak manusia. Janjimu sudah terucap. Jika kau pergi sekarang, kegelapan akan mengejarmu. Rentenir-rentenirmu tidak akan pernah membiarkanmu hidup tenang. Lebih baik kau mati di tangan mereka daripada mendapatkan kekayaan yang kau impikan. Ancaman itu membuat Adi memikirkan kembali keputusannya. Ia membayangkan lagi wajah rentenir-rentenir yang kejam, mata mereka yang penuh kebencian, dan bagaimana mereka akan menyiksa dirinya. Ia tidak ingin mati dalam kemiskinan dan penderitaan. Ia memilih untuk mati dalam kekayaan. Aku bersedia. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Aku akan memberikan tumbal, tetapi jangan ambil nyawa orang yang tidak bersalah. Aku akan berikan barang-barang berhargaku, ucap Adi dengan suara bergetar. Gagak hitam itu tertawa lagi, suaranya menggema di seluruh ruangan. Kau naif, anak manusia. Di dunia ini, tidak ada yang namanya tidak bersalah. Semua manusia punya dosa. Semua manusia punya harga. Dan kau akan belajar arti dari kata-kata itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, gagak hitam itu menghilang, meninggalkan jejak-jejak bulu hitam di atas altar. Tepat saat itu, Adi merasa ada sesuatu yang bergetar di saku celananya. Sebuah telepon genggam baru yang ia tidak pernah miliki,
dengan pesan masuk dari bank. Akunnya, yang tadinya kosong, kini penuh dengan angka-angka yang membuatnya tercengang. Ia terperangah. Perjanjiannya sudah dimulai. Keputusannya bulat. Adi tidak bisa mundur. Teror dari rentenir telah mendorongnya ke ambang kegilaan, dan bisikan yang tak henti-hentinya menertawakan penderitaannya telah mendorongnya ke dalam kegelapan. Ia telah membuat janji, dan janji itu tidak bisa dibatalkan. Lawang Sewu, dengan ribuan pintunya, kini terasa seperti labirin tanpa jalan keluar. Saat jarum jam menunjukkan tengah malam, tepat saat bulan purnama menggantung di atas Lawang Sewu, Adi kembali. Kali ini, ia tidak sendiri. Ia membawa persembahan pertamanya. Sebuah kotak yang di dalamnya berisi perhiasan, cincin warisan ibunya, dan sebuah jam tangan mahal yang ia beli dari hasil uang yang ia dapatkan dari pesugihan. Adi berdiri di depan gerbang Lawang Sewu, memejamkan mata dan berucap mantra. Lawang Sewu, aku datang. Aku datang untuk menunaikan janjiku. Tepat saat kata-kata itu selesai, gerbang Lawang Sewu berderit, membukakan diri untuk Adi. Ia melangkah masuk, merasakan sensasi dingin yang menusuk tulang. Lawang Sewu di malam hari jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Setiap koridor terasa seperti lorong tanpa ujung, setiap ruangan gelap terasa seperti jebakan. Suara-suara aneh terdengar dari kejauhan, seperti rintihan yang tersiksa. Namun, Adi tidak peduli. Ia hanya peduli dengan kekayaan yang akan ia dapatkan. Ia berjalan menuju ruangan tempat ia bertemu dengan Gagak Hitam. Ruangan itu terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya, dan udara di dalamnya terasa berat dan pengap, seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Adi menaruh kotak persembahannya di atas altar. Ia berlutut di depan altar, dan menundukkan kepala. Ini persembahanku, Lawang Sewu. Ambillah. Tepat saat itu, cahaya remang-remang dari lilin yang ia bawa mati. Kegelapan total menyelimuti ruangan itu. Adi merasakan ketakutan yang luar biasa. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa yang menyeramkan, tawa yang sepertinya berasal dari Gagak Hitam. Suara itu menggema di seluruh ruangan, seolah menertawakan ketakutan Adi. Adi merasakan sebuah sentuhan dingin di lehernya. Ia bergidik. Tepat di depannya, sesosok bayangan hitam muncul, menampakkan wujud asli, seekor burung gagak raksasa dengan mata merah menyala. Bayangan itu berkata, kau harus memberikan tumbal yang lebih berharga, baru kau bisa mendapatkan kekayaan yang tak terbatas. Aku sudah memberimu perhiasan dan jam tangan, ujar Adi. Suaranya bergetar. Itu tidak cukup. Aku butuh tumbal yang lebih besar. Sesuai dengan perjanjian kita. Aku membutuhkan sesuatu yang memiliki nilai emosional. Adi tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa terjebak. Ia tahu, jika ia menolak, teror dari Gagak Hitam akan menghantuinya. Tetapi jika ia menerima, ia harus memberikan tumbal yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia merasa putus asa. Kau punya pilihan, anak manusia. Kau bisa kembali ke kehidupanmu yang menyedihkan, atau kau bisa menjadi kaya raya, tetapi kau harus menumbalkan apa yang paling kau sayangi. Pilihan ada di tanganmu. Adi diam. Ia memikirkan semua penderitaan yang ia alami. Ia tidak ingin kembali ke masa lalu. Ia ingin kaya, ia ingin sukses. Ia ingin membalas dendam pada rentenir-rentenir yang telah menindasnya. Ia ingin hidup nyaman dan bahagia. Aku akan berikan tumbal yang kau minta. Aku akan memberikan sesuatu yang paling berharga bagiku. Gagak Hitam itu tersenyum. Senyumnya terlihat mengerikan. Bagus. Kau telah membuat keputusan yang benar. Sekarang, pergilah. Datang kembali pada malam ketiga. Aku akan menunggu tumbalmu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Gagak Hitam itu menghilang, meninggalkan Adi sendirian di ruangan yang gelap dan dingin. Adi merasakan sensasi aneh.
Kekayaan yang ia dapatkan tidak memberikannya kebahagiaan, melainkan rasa bersalah yang luar biasa. Ia merasa telah menjual jiwanya kepada kegelapan. Ia tidak tahu bahwa keputusannya itu telah mengikatnya pada sebuah takdir yang jauh lebih mengerikan dari sekadar utang. Takdir yang akan mengubahnya menjadi tumbal, menjadi bagian dari hidangan yang abadi. 3 malam berikutnya, hati Adi hancur berantakan. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Matanya bengkak dan merah, tangannya gemetar. Tadi malam, ia pergi ke rumah ibunya. Ia mengambil kalung emas yang ibunya selalu pakai, kalung yang ibunya bilang adalah satu-satunya peninggalan dari neneknya. Ia berbohong pada ibunya. Ia bilang kalau ia hanya ingin membersihkan kalung itu. Ibunya tersenyum, tidak curiga sama sekali. Di Lawang Sewu, gerbang utama terbuka sendiri saat Adi datang. Ia melangkah masuk, merasakan sensasi dingin yang menusuk tulang. Ia berjalan menuju ruangan tempat ia bertemu dengan Gagak Hitam. Di dalam ruangan itu, ia melihat Gagak Hitam itu duduk di atas altar, menunggu dirinya. Adi gemetar. Ia menaruh kalung emas itu di atas altar. "Ini persembahanku," ujar Adi, suaranya serak. Gagak Hitam itu menatap kalung itu. Matanya menyala, seolah-olah ia melihat sesuatu yang berharga dari kalung itu. "Kau telah memberikan persembahan yang berharga, anak manusia. Kau akan mendapatkan kekayaan yang tak terbatas." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Gagak Hitam itu menghilang. Adi merasakan sensasi aneh. Seketika, ia mendapatkan uang yang sangat banyak. Ia membeli mobil, rumah, dan perhiasan. Ia menjadi kaya raya dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi, kekayaan itu tidak memberikannya kebahagiaan. Ia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya. Setiap kali ia sendirian, ia merasa ada bayangan yang mengawasinya. Ia mendengar bisikan-bisikan aneh yang menyuruhnya untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Ia mulai merasa gila. Suatu malam, ia bermimpi buruk. Ia melihat dirinya berubah menjadi seekor gagak hitam raksasa, dengan mata merah menyala. Ia melihat dirinya memakan orang-orang yang ia cintai. Ia melihat dirinya menjadi monster. Ia terbangun dengan ketakutan. Adi sadar. Ia telah membuat perjanjian dengan iblis. Ia tidak bisa membatalkan perjanjian itu. Ia telah menjual jiwanya, dan ia akan menjadi bagian dari sate gagak itu. Ia tidak tahu bahwa keputusannya itu akan membawanya pada sebuah takdir yang jauh lebih mengerikan dari sekadar utang. Takdir yang akan mengubahnya menjadi tumbal, menjadi bagian dari hidangan yang abadi. Kekayaan datang dengan cepat dan membabi buta. Rekening bank Adi yang tadinya kering kerontang kini melimpah ruah, seolah diguyur dari langit. Rumah tua yang ia tempati berubah menjadi istana megah, mobil-mobil mewah berjejer di garasi, dan pakaian lusuh berganti dengan setelan desainer termahal. Ia membeli perhiasan, jam tangan mewah, dan segala barang yang dulu hanya bisa ia impikan. Ia membayar semua utangnya, dan melihat wajah rentenir-rentenir yang dulu mengancamnya kini berubah menjadi cemas dan ketakutan. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada sebuah kekosongan yang menggerogoti. Kesenangan yang ia rasakan hanya sesaat, seperti percikan api di tengah kegelapan. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia mendengar bisikan-bisikan aneh yang menyuruhnya untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Ia merasa ada bayangan yang mengawasinya, mengikuti setiap gerakannya, menertawakan setiap kebahagiaan yang ia rasakan. Suatu malam, ia sedang duduk di balkon rumahnya, memandangi pemandangan kota Semarang yang diselimuti lampu-lampu. Ia merasa aneh. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kekayaan yang ia dapatkan. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa yang menyeramkan, suara yang berasal dari Gagak Hitam. Suara itu menggema di seluruh ruangan, seolah menertawakan kebodohan Adi. Adi bergidik. Ia merasakan sebuah sentuhan dingin di lehernya.
Ia berbalik, dan melihat sesosok bayangan hitam yang menyerupai gagak raksasa. Bayangan itu menatapnya, matanya menyala merah. Kau sudah mendapatkan kekayaan yang kau inginkan, anak manusia. Sekarang, saatnya kau membayar harga yang lebih besar. Aku membutuhkan tumbal yang jauh lebih berharga dari perhiasan dan jam tangan. Aku butuh nyawa. Nyawa yang tak bersalah. Adi gemetar. Ia tidak pernah membayangkan kalau ia akan menjadi seorang pembunuh. Ia mencoba menolak, tetapi ancaman dari gagak hitam membuatnya tak berdaya. Kau tahu apa yang akan terjadi jika kau menolak, anak manusia. Kekayaanmu akan musnah, dan kau akan kembali ke kehidupanmu yang menyedihkan. Ancaman itu membuat Adi memikirkan kembali keputusannya. Ia tidak ingin kembali ke masa lalu. Ia tidak ingin menjadi miskin lagi. Ia tidak ingin menderita lagi. Akhirnya, ia membuat keputusan yang gila. Ia akan memberikan tumbal. Kekayaan Adi terus berlipat ganda, seiring dengan semakin dalamnya ia terjerumus ke dalam jurang kegelapan. Ia telah menumbalkan apa yang paling berharga baginya, kalung emas warisan ibunya. Setelah tumbal itu, uang mengalir deras ke rekeningnya, seperti sungai yang tak pernah kering. Namun, semakin ia kaya, semakin ia merasa kosong. Ia tidak pernah merasa bahagia, bahkan saat membeli mobil mewah, rumah megah, atau perhiasan mahal. Ia selalu merasa ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang hilang. Bisikan-bisikan aneh itu tidak pernah berhenti. Ia mendengar suara-suara aneh yang menyuruhnya untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Ia merasa ada bayangan yang mengawasinya, mengikuti setiap gerakannya. Ia mulai merasa gila. Ia mencoba untuk melawan, tetapi ia tidak bisa. Ia merasa seperti boneka yang digerakkan oleh tali yang tak terlihat, boneka yang tidak punya kendali atas hidupnya. Suatu malam, ia sedang duduk di meja kerjanya. Tiba-tiba, ia melihat bayangan gagak hitam di jendela. Bayangan itu menatapnya, matanya menyala merah. Bayangan itu berbisik, "Kau sudah mendapatkan kekayaan yang kau inginkan. Sekarang, saatnya kau memberikan tumbal yang lebih berharga. Aku butuh nyawa. Nyawa yang tak bersalah." Adi menolak. "Tidak. Aku tidak akan melakukannya. Aku tidak mau menjadi pembunuh." Bayangan itu tertawa. Tawanya terdengar mengerikan. "Kau pikir kau punya pilihan? Kau sudah berjanji, anak manusia. Jika kau tidak memberikan tumbal, maka aku akan mengambil kekayaanmu, dan kau akan kembali ke kehidupanmu yang menyedihkan." Ancaman itu membuat Adi ketakutan. Ia tidak ingin kembali ke masa lalu. Ia tidak ingin menjadi miskin lagi. Ia tidak ingin menderita lagi. Akhirnya, ia membuat keputusan yang gila. Ia akan memberikan tumbal. Pilihannya sangat sulit. Gagak hitam itu menuntut tumbal manusia. Dan bukan sembarang manusia, melainkan seseorang yang ia sayangi. Seseorang yang paling dekat dengannya, yang hubungannya paling kuat dan tulus. Sebuah ikatan darah atau cinta yang tulus, itulah yang paling berharga bagi gagak hitam. Adi memikirkan ibunya. Wanita yang membesarkannya dengan penuh kasih sayang, yang selalu mendukungnya, bahkan saat ia berada di titik terendah. Ia tidak bisa. Tidak mungkin ia mengorbankan ibunya. Lalu, ada Rina, kekasihnya, wanita yang selama ini menjadi satu-satunya tempat ia berbagi. Ia mencintai Rina. Tapi gagak hitam terus mengancam. Jika ia tidak menuruti, kekayaan akan lenyap dan teror lebih mengerikan akan datang. Malam itu, Adi membuat keputusan paling mengerikan dalam hidupnya. Ia memilih Rina sebagai tumbalnya. Ia berbohong pada Rina, mengajaknya untuk makan malam romantis di Lawang Sewu, tempat yang konon akan ia beli untuk dijadikan tempat tinggal mereka. Rina yang polos dan lugu tidak curiga sama sekali. Ia bahagia karena akhirnya Adi bisa sukses. Saat mereka tiba, Lawang Sewu terasa begitu angker.
Rina merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Adi, tempat ini menyeramkan. Aku tidak suka. Tenang, sayang. Aku akan selalu bersamamu. Kita akan makan malam di sini, dan aku akan menjagamu. Adi mengajak Rina masuk ke dalam lawang sewu. Ia membawanya ke ruangan tempat ia bertemu dengan Gagak Hitam. Rina tidak tahu apa-apa. Ia hanya melihat ada sebuah altar di tengah ruangan. Ia bertanya, Adi, ini tempat apa? Kenapa kau membawaku ke sini? Adi diam. Ia tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap Rina, hatinya hancur berantakan. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa yang menyeramkan. Gagak hitam itu muncul dari kegelapan. Matanya menyala, menatap Rina. Rina berteriak ketakutan, ia ingin lari, tetapi kakinya terasa kaku. Kau telah memberikan tumbal yang berharga, anak manusia. Kau akan mendapatkan kekayaan yang tak terbatas, ujar Gagak hitam itu. Rina berteriak. Ia menatap Adi. Adi, apa yang kau lakukan? Kenapa kau menumbalkanku? Adi tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap Rina, air matanya mengalir deras. Gagak hitam itu menyerang Rina. Rina berteriak kesakitan, ia mencoba melawan, tetapi ia tidak bisa. Ia tidak punya kekuatan untuk melawan. Setelah Rina mati, Gagak hitam itu menghilang, meninggalkan Adi sendirian di ruangan yang gelap dan dingin. Adi menangis. Ia merasa bersalah. Ia merasa telah menjual jiwanya, dan ia akan menjadi bagian dari sate gagak itu. Ia tidak tahu bahwa keputusannya itu akan membawanya pada sebuah takdir yang jauh lebih mengerikan dari sekadar utang. Takdir yang akan mengubahnya menjadi tumbal, menjadi bagian dari hidangan yang abadi. Setelah menumbalkan Rina, Adi menjadi kaya raya. Kekayaannya tidak lagi bisa dihitung dengan jari. Ia memiliki kapal pesiar, pulau pribadi, dan jet pribadi. Ia menjadi penguasa di dunia bisnis. Orang-orang menghormatinya, menyanjungnya, dan mengaguminya. Tetapi, di balik semua itu, Adi adalah sosok yang kejam dan dingin. Ia tidak peduli dengan orang lain. Ia hanya peduli dengan dirinya sendiri. Ia tidak bisa lagi merasakan kebahagiaan. Kekayaan yang ia miliki terasa hampa. Ia merasa kosong di dalam. Ia sering mendengar suara Rina yang menangis di dalam kepalanya, suara yang menyuruhnya untuk mengembalikan nyawanya. Ia melihat wajah Rina di setiap cermin yang ia lihat. Ia merasa gila. Suatu malam, ia sedang duduk di ruang kerjanya. Tiba-tiba, ia melihat bayangan Rina di jendela. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan ia mengenakan pakaian yang sama saat ia meninggal. Rina menatapnya, air matanya mengalir deras. Adi, kenapa kau menumbalkanku? Kenapa kau membunuhku? Adi mencoba mengabaikannya, tetapi ia tidak bisa. Ia menutup matanya, tetapi wajah Rina tetap terbayang di dalam pikirannya. Ia mencoba untuk melupakannya, tetapi ia tidak bisa. Ia merasa bersalah, ia merasa telah melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Ia sadar. Ia telah menjadi monster. Ia tidak bisa kembali menjadi manusia yang baik. Ia telah menjual jiwanya kepada kegelapan. Ia telah menjadi bagian dari sate gagak itu sendiri. Ia tidak tahu bahwa keputusannya itu akan membawanya pada sebuah takdir yang jauh lebih mengerikan dari sekadar utang. Takdir yang akan mengubahnya menjadi tumbal, menjadi bagian dari hidangan yang abadi. Malam-malam Adi menjadi neraka yang abadi. Kekayaan yang ia peroleh dengan mengorbankan Rina tidak memberikannya ketenangan, melainkan siksaan. Hantu Rina mulai menghantui dirinya. Di setiap sudut rumahnya, Adi melihat bayangan Rina yang menangis. Di setiap cermin, ia melihat wajah Rina yang pucat dan mata yang kosong. Ia mendengar suara Rina yang memanggil namanya, suara yang menyuruhnya untuk mengembalikan nyawanya. Adi mencoba untuk melupakan, tetapi ia tidak bisa.
Wajah Rina selalu terbayang di dalam pikirannya. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Ia menjadi kurus dan pucat. Ia sering berteriak di tengah malam, memohon ampunan. Ia merasa gila. Suatu malam, ia sedang duduk di ruang kerjanya. Tiba-tiba, ia mendengar suara-suara aneh dari koridor. Ia melihat bayangan-bayangan aneh yang menari-nari di dinding. Bayangan-bayangan itu menyerupai orang-orang yang pernah mati di Lawang Sewu, orang-orang yang menjadi tumbal untuk sate gagak. Mereka menatapnya, mata mereka kosong, dan mereka menertawakannya. "Selamat datang, teman," ujar salah satu hantu. "Kau sudah menjadi bagian dari kami. Kau sudah menjadi tumbal." Adi berteriak. Ia mencoba lari, tetapi kakinya terasa kaku. Ia tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa melihat hantu-hantu itu mendekatinya. Mereka menyentuhnya dengan tangan dingin, dan ia merasakan sakit yang luar biasa. Ia merasa jiwanya ditarik keluar dari tubuhnya. Adi jatuh ke lantai, ia tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa melihat hantu-hantu itu menertawakannya. Ia merasa bersalah, ia merasa telah melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Ia sadar, ia telah menjadi bagian dari sate gagak itu sendiri. Ia tidak tahu bahwa keputusannya itu akan membawanya pada sebuah takdir yang jauh lebih mengerikan dari sekadar utang. Takdir yang akan mengubahnya menjadi tumbal, menjadi bagian dari hidangan yang abadi. Adi tidak tahan lagi. Ia merasa gila. Ia memutuskan untuk kembali ke Lawang Sewu. Ia ingin membatalkan perjanjiannya dengan Gagak Hitam. Ia tidak peduli dengan kekayaan, ia hanya ingin hidup tenang. Ia hanya ingin mendapatkan kembali jiwanya. Di Lawang Sewu, gerbang utama terbuka sendiri. Adi melangkah masuk, merasakan sensasi dingin yang menusuk tulang. Ia berjalan menuju ruangan tempat ia bertemu dengan Gagak Hitam. Di dalam ruangan itu, ia melihat Gagak Hitam itu duduk di atas altar, menunggu dirinya. "Kau sudah datang, anak manusia," ujar Gagak Hitam itu. "Kau sudah menjadi kaya raya, kenapa kau datang kembali?" "Aku ingin membatalkan perjanjian. Aku tidak ingin kekayaan ini. Aku hanya ingin hidup tenang." Gagak Hitam itu tertawa. Tawanya terdengar mengerikan. "Kau tidak bisa membatalkan perjanjian. Kau sudah berjanji. Kau sudah memberikan tumbal yang berharga. Kau sudah menjadi bagian dari sate gagak." "Tidak. Aku tidak mau. Aku tidak mau menjadi tumbal," teriak Adi. "Kau tidak punya pilihan. Kau sudah menjual jiwamu. Kau sudah menjadi bagian dari kami." Adi tidak bisa lagi menahan amarahnya. Ia mencoba menyerang Gagak Hitam itu. Ia mengambil pisau dari sakunya, dan mencoba menusuk Gagak Hitam itu. Tetapi, pisau itu tidak bisa menembus kulit Gagak Hitam. Gagak Hitam itu tertawa. "Kau pikir kau bisa melawanku? Kau hanya manusia biasa. Kau tidak punya kekuatan untuk melawanku. Kau sudah kalah, anak manusia." Adi jatuh ke lantai. Ia tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa melihat Gagak Hitam itu menertawakannya. Ia merasa bersalah, ia merasa telah melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Ia sadar, ia telah menjadi bagian dari sate gagak itu sendiri. Ia tidak tahu bahwa keputusannya itu akan membawanya pada sebuah takdir yang jauh lebih mengerikan dari sekadar utang. Takdir yang akan mengubahnya menjadi tumbal, menjadi bagian dari hidangan yang abadi. Meskipun terdesak dan tak berdaya, naluri bertahan hidup Adi memberontak. Ia tahu ini adalah pertarungan terakhirnya, antara hidup yang tersisa di dalam dirinya dan kegelapan yang telah ia undang. Ia tidak bisa membiarkan dirinya menjadi santapan Gagak Hitam. Ia tidak bisa mati dalam kehampaan dan penderitaan. Ia harus melawan. Adi bangkit dengan sisa-sisa kekuatannya. Ia tidak lagi peduli dengan pisau, ia hanya peduli dengan Gagak Hitam yang menertawakannya. Ia mencoba menyerang Gagak Hitam itu dengan tangan kosong.
Ia memukul, menendang, tetapi tidak ada yang berhasil. Gagak hitam itu hanya tertawa, suaranya menggema di seluruh ruangan. Kau hanya membuang-buang tenagamu, anak manusia. Kau tidak bisa melawanku. Aku adalah kegelapan. Aku adalah sate gagak. Kau sudah menjadi bagian dari hidangan. Tiba-tiba, Adi merasa ada sesuatu yang bergetar di dalam hatinya. Ia merasakan kekuatan yang luar biasa. Ia merasakan kekuatan dari Rina, dari ibunya, dari semua orang yang ia sayangi yang telah ia korbankan. Kekuatan itu memberinya semangat untuk melawan. Ia bangkit dan menatap gagak hitam itu. Aku akan melawannya. Aku tidak akan menyerah. Adi menyerang gagak hitam itu. Ia tidak lagi peduli dengan sakit yang ia rasakan. Ia hanya peduli dengan gagak hitam yang menertawakannya. Ia mencoba untuk merobek bulu-bulu gagak hitam itu. Ia mencoba untuk mematahkan sayap-sayap gagak hitam itu. Tetapi, tidak ada yang berhasil. Gagak hitam itu hanya tertawa. Kau hanya membuang-buang tenagamu, anak manusia. Kau tidak bisa melawanku. Kau sudah kalah. Adi jatuh ke lantai. Ia tidak bisa bergerak lagi. Ia hanya bisa melihat gagak hitam itu menertawakannya. Ia merasa bersalah, ia merasa telah melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Ia sadar, ia telah menjadi bagian dari sate gagak itu sendiri. Ia tidak tahu bahwa keputusannya itu akan membawanya pada sebuah takdir yang jauh lebih mengerikan dari sekadar utang. Takdir yang akan mengubahnya menjadi tumbal, menjadi bagian dari hidangan yang abadi. Adi kalah. Pertarungan yang ia lakukan sia-sia. Kekuatan yang ia dapatkan dari roh-roh yang ia korbankan tidak sebanding dengan kekuatan gagak hitam. Ia jatuh ke lantai, tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa melihat gagak hitam itu menatapnya, matanya menyala merah. Kau sudah kalah, anak manusia. Sekarang, saatnya kau membayar harga yang sudah kau bayar. Gagak hitam itu mendekat. Ia menancapkan paruhnya yang tajam ke dalam dada Adi. Adi berteriak kesakitan, ia tidak bisa bergerak. Gagak hitam itu mulai memakan dagingnya, meminum darahnya. Adi merasakan sakit yang luar biasa. Ia merasa jiwanya ditarik keluar dari tubuhnya. Kau sudah menjadi bagian dari sate gagak, anak manusia. Kau akan menjadi hidangan abadi. Kau akan menjadi bagian dari kami. Adi tidak bisa lagi berteriak. Ia hanya bisa melihat gagak hitam itu memakan dirinya. Ia merasakan jiwanya ditarik keluar dari tubuhnya, ia merasakan rohnya menyatu dengan gagak hitam itu. Ia menjadi bagian dari sate gagak itu sendiri. Ia tidak tahu bahwa keputusannya itu akan membawanya pada sebuah takdir yang jauh lebih mengerikan dari sekadar utang. Takdir yang akan mengubahnya menjadi tumbal, menjadi bagian dari hidangan yang abadi. Keesokan harinya, Lawang Sewu tampak sepi dan angker. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Adi. Kekayaan yang ia miliki musnah, rumahnya dijual, mobilnya disita. Adi hilang, dan tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Kisahnya menjadi legenda, menjadi peringatan bagi orang-orang yang ingin kaya dengan cara instan. Namun, di Lawang Sewu, teror tak berakhir. Setiap malam, orang-orang yang berani masuk ke dalam Lawang Sewu mendengar suara-suara aneh. Mereka mendengar suara tangisan Adi, suara Rina, dan suara orang-orang yang menjadi tumbal untuk sate gagak. Mereka melihat bayangan gagak hitam yang menari-nari di dinding. Mereka melihat wajah Adi yang pucat dan mata yang kosong. Lawang Sewu terus menjadi saksi bisu ritual pesugihan yang mengerikan. Kisah Adi menjadi peringatan bagi orang-orang yang ingin kaya dengan cara instan. Arwah Adi dan para tumbalnya terus bergentayangan di Lawang Sewu, menunggu korban selanjutnya. Mereka akan menjadi bagian dari sate gagak, hidangan yang abadi.